ada di Kalimantan, maka semuanya harus kompak. Jawara harus kompak, betul. Jawara harus berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau Jawara tidak berani, pulang aja main catur. Ini wartawan bingung nih, pada kanan atau kiri, dia jadi bingung. Iya, iya. Ini untuk yang Pak Jenderal. Ini sudah perlu naik ya, ya cukup di sini bang. Ini bang, pandangannya dari sini bang, sulit. Pak backgroundnya apa? Pak backgroundnya apa? Silakan dari sini aja. Kalau naik atas takut nggak kuat. Kecuali yang muda-muda, gitu loh. Perlihatkan bang, di belakang sudah banyak pagar petir dari apa? Apa dipakai kira-kira? Artinya, inilah jahanamnya KPK. Bangsanya KPK. Saat rakyat datang, no indikasi kawat duri, aparat, seolah-olah rakyat ini hanyalah musuh. Kan anjing kayak gini. Anjing kayak gini. Tapi kalau yang datang bawa uang, ini semua tempat mereka buka nih. Ini KPK ini, ya, cocoknya dibubarkan aja. Nggak guna lagi. Memang nggak berguna lagi KPK ini di negeri ini. Kenapa kita bilang nggak berguna? Yang ditangkapnya maling-maling klesteri sementara. Kejaksaan, ya, mereka tangkap udah main-mainnya triliunan, bahkan ratusan triliun. Tapi KPK ini mainnya receh, jadi kan nggak guna. Buang-buang anggaran untuk biaya mereka ini. Ini lebih baik dibubarkan aja. Karena apa? KPK ini dipakai dan digunakan ya untuk kepentingan politik semata, menangkap ribuan kekuasaan. Padahal sudah sangat jelas fakta persidangan. Gubernur Maluku ya sudah menyebut nama Bobi Nasution ya dalam kasus Blok Medan. Ada nggak diungkit orang ini? Ada nggak dilidik mereka? Kagak ada. Jadi nggak usah lah kita punya besok. Jadi saya minta kepada Pak Prabowo, sudahlah Pak, bubarkan KPK ini Pak, nggak ada guna. KPK ini nggak berguna, jadi saya dibubarkan. Ya, karena di sini sudah dilaporkan sama Bang Ubed Badrun tentang gratifikasi yang diterima oleh anak-anak Jokowi, tapi sampai sekarang raib kasusnya bro, raib kasusnya, maka sudah saatnya KPK ini dibubarkan. Ya, KPK ini hanyalah kepanjangan dari kelompok pelindung koruptor. Jadi dibubarkan aja. Oke. Nggak kelihatan sekarang bang. Nah ini nggak jelas itu. Ya kan, kasus Firly. Firly sampai sekarang nggak jelas. Karena apa? Karena tangan-tangan gelap yang melindunginya, termasuk di KPK ini. Jadi udahlah, sudah selayaknya KPK ini dibubarkan. Nggak guna lagi KPK ini. Ya, karena komisi paling gimana ini sekarang. Terima kasih bang. Setelah adanya undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih membebas KKN, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Jadi kalau kita satukan, satu rumpunkan, maka dengan mudah sebenarnya Jokowi memenuhi rumusan delik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi maksimal 20 tahun, kecuali memang dalam keadaan genting darurat bencana, itu hukumannya mati. Kolusi kong kali kong ancamannya maksimal 12 tahun. Nepotisme 12 tahun. Jadi semua unsur ini bisa dipenuhi jika kita melihatnya satu rumpun. Jokowi melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, Jokowi itu bukan hanya korupsi, koruptor, tapi membangun budaya korupsi. Membangun budaya. Sejak wali kota sudah sangat terindikasi korupsi. Pelepasan aset Hotel Maliawan 7.000 meter tanpa persetujuan DPRD itu korupsi. Duplikasi
Dana pendidikan yang diramaikan di Surakarta sebagai wali kota itu korupsi. Waktu jadi gubernur, ingat kasus bus Trans Jakarta, ingat kasus dana untuk pramuka, korupsi semua. Jadi waktu gubernur juga korupsi, apalagi waktu presiden lebih parah, 10 tahun. Maka dia korupsi terus menerus. BUMN, PSN, COVID-19, bansos, banyak sekali. Dari awal hingga akhir masa jabatannya, semuanya korupsi dilakukan. Jadi saudara-saudara sekalian, budaya korupsi dibangun oleh Jokowi. Yang begini mau dibiarkan? Yang begini tidak kita pedulikan? Yang begini harus dihukum, saudara-saudara.